Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul dinamika partikel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Iva Putri Marista dengan NIM 237111030. Dan saya Ninda Yolanda dengan NIM 237111047. Dinamika partikel. Dinamika partikel merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang suatu gaya yang membuat partikel yang semulanya diam menjadi bergerak. Selain itu, dinamika partikel juga mempelajari ilmu yang mempelajari gaya yang mempercepat maupun memperlambat gaya partikel. Lanjut ya. Hukum Newton. Dalam dinamika partikel, hukum Newton sangat mempengaruhi adanya dinamika partikel. Hukum Newton sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama merupakan sebuah hukum yang berbunyi sebuah objek akan tetap dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan kecepatan tetap jika gaya yang bekerja pada objek tersebut 0. Jadi semisalnya saat kita menaiki sebuah mobil, lalu kita mengendarainya dengan kecepatan stabil dan tiba-tiba kita mengerem mobil tersebut hingga membuat tubuh kita terdorong ke depan. Contohnya seperti itu. Lalu hukum kedua Newton berbunyi percepatan sebuah objek sebanding dengan gaya total yang bekerja pada objek dan berbanding terbalik dengan massa objek tersebut. Contohnya yaitu saat kita menendang sebuah bola. Saat kita menendang sebuah bola, kita mengeluarkan gaya yang sebanding lurus dengan percepatan, namun berbanding terbalik dengan massa dalam bola tersebut. Lalu hukum ketiga Newton berbunyi untuk setiap gaya yang bekerja ada gaya yang memiliki besaran sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Contohnya itu kita memukul sebuah tembok dengan gaya tertentu, maka rasa sakit yang kita terima saat memukul tembok tersebut akan sama. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, gaya dan gerak partikel. Pertama, gaya resultan. Gaya resultan merupakan gaya total yang bekerja pada sebuah partikel dapat mengubah kecepatan atau arah geraknya sesuai dengan prinsip tindakan dan reaksi Newton. Lalu yang kedua, gaya sentripetal merupakan gaya yang menarik partikel ke pusat gerakan melingkar, memastikan keberlanjutannya tanpa terlempar keluar. Lalu yang ketiga, gerak peluru. Gerak peluru merupakan gerakan parabola yang dialami oleh objek yang dilemparkan ke udara dengan sudut tertentu. Selanjutnya ada hambatan dan gaya gesek. Yang pertama ada hambatan fluida. Hambatan fluida merupakan hambatan yang dialami oleh partikel ketika bergerak melalui medium seperti air atau udara. Yang kedua ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang timbul ketika dua permukaan bersentuhan tetapi tidak saling bergerak. Yang tiga ada gaya gesek dinamis. Gaya gesek dinamis adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan bersentuhan dan saling bergesekan. Selanjutnya ada energi dan momentum. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial pada sebuah sistem. 2. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum merupakan total momentum suatu sistem setiap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. 3. Tumbukan dan impuls. Tumbukan dan impuls merupakan interaksi antara partikel yang melibatkan perubahan momentum. Ini ada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana yang pertama, persamaan gerak harmonik sederhana. Gerak periodik yang terjadi akibat gaya restoratif yang sebanding dengan perpindahan dan berlawanan arah.
Yang kedua, aplikasi dalam osilasi pegas. Gerakan bolak-balik yang dialami oleh pegas akibat kekuatan restoratif. Yang ketiga, ada benda-benda dengan frekuensi alami, yakni benda tertentu dapat bergetar dalam frekuensi sendiri karena karakteristik struktur, misalnya gelas dengan suara uniknya. Selanjutnya ada getaran dan gelombang. Yang pertama, karakteristik gelombang. Sifat-sifat gelombang seperti amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Yang kedua, gelombang bunyi. Gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti suara yang dihasilkan oleh instrumen musik. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak membutuhkan medium dan termasuk cahaya, sinar X, dan sinar gamma. Yang terakhir ada dinamika rotasi. Yang pertama, gaya dan momen inersia. Gaya yang bekerja pada benda berputar dan inersia rotasi yang berhubungan dengan distribusi massa benda tersebut. Yang kedua, kelajuan sudut dan percepatan sudut. Perubahan sudut dalam waktu tertentu dan percepatan rotasi suatu benda. Yang ketiga, ada gerak stabil dan tidak stabil, yakni stabilitas rotasi benda yang ditentukan oleh posisi pusat massa dan titik tumpu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.